Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anak yang Bapak cintai, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas. Pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 9, yaitu mengenai kurban dan akikah. Namun sebelumnya pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran kurban dan akikah ada beberapa yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, pengertian kurban. Dua, pengertian akikah. Yang ketiga, praktek berkurban dan akikah. Yang keempat yaitu hikmah ibadah kurban dan akikah. Kita mulai yang pertama, yaitu pengertian kurban. Kurban adalah tindakan penyembelihan hewan ternak dengan niat untuk beribadah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan pada hari raya Idul Adha sampai akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Hukumnya sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan bagi yang mampu. Dalil kurban terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian syarat-syarat hewan kurban. 1. Hewan tersebut diniatkan untuk kurban. 2. Hewan kurban harus sehat, tidak boleh cacat. 3. Untuk kambing atau domba sudah berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi. 4. Untuk kambing biasa minimal berusia 2 tahun. Untuk unta berumur minimal 5 tahun. Untuk sapi dan kerbau minimal berumur 2 tahun. Yang ketujuh, disembelih pada hari Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Bagaimana distribusi hewan kurban? Daging hewan kurban yang wajib disedekahkan dalam keadaan mentah, artinya belum dimasak.
dan orang yang berkurban boleh memakan sepertiga bagiannya. Jadi tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, itu anak-anak ya. Jadi daging hewan kurban dalam keadaan mentah, yaitu belum dimasak. Dan orang yang berkurban juga boleh memakannya, namun jangan melebihi dari sepertiga bagiannya. Nah, sekarang tentang akikah. Apa itu akikah? Akikah adalah penyembelihan hewan pada hari pencukuran anak yang baru lahir dalam suatu keluarga. Penyembelihan ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas anugerah anak yang diberikan. Akikah hukumnya sunnah, dilaksanakan di hari ke-7 kelahiran bayi, jika belum mampu pada hari ke-14 atau hari ke-21. Ya anak-anak, jadi akikah ini dilaksanakan apabila kelahiran bayi. Pada hari ke-7 kita mengakikahkan anak. Kalau nggak sempat atau belum mampu, ya hari yang ke-14 atau hari ke-21. Nah ini bagi yang mampu ya. Hukumnya yaitu sunnah. Dalil akikah. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nu'ikka 'anil gulami syataini wa 'anil jariyati syatan. Rawahu Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kita untuk menyembelih akikah. 2 ekor kambing untuk laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, jadi hewan akikah untuk laki-laki yaitu 2 ekor kambing, sedangkan untuk perempuan yaitu 1 ekor kambing ya. Nah, bagaimana tata cara penyembelihan kurban dan akikah? Kita tata cara penyembelihan hewan kurban dulu ya. Yang pertama, diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan boleh orang yang berkurban atau diwakilkan pada orang lain. Yang kedua, menggunakan alat yang tajam. Ketika menyembelih disunahkan membaca basmalah, takbir dan sholawat Nabi. Keempat, hewan kurban diarahkan ke hadap kiblat. 5. Ketika menyembelih harus sampai memotong tenggorokan dan 2 urat leher. Yang keenam yaitu membaca doa. Itulah tata cara penyembelihan hewan kurban. Kita lanjutkan pada tata cara penyembelihan hewan akikah. Pada intinya sama pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dengan akikah. Yang pertama, niat menyembelih hewan akikah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menggunakan pisau yang tajam. Yang ketiga, hewan dihadapkan ke arah kiblat. Yang keempat, membaca basmalah dan takbir. Yang kelima, memotong tenggorokan dan 2 urat leher. Yang keenam, membaca doa agar akikahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak sekalian, kita sampai pada hikmah kurban dan akikah. Hikmah kurban. Yang pertama, melatih seseorang memiliki jiwa berkurban, karena sesungguhnya nikmat yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih seorang agar pandai bersyukur. Yang ketiga, mendidik jiwa agar tidak kikir sekaligus peduli kepada orang lain. Keempat,
memberikan kenikmatan kepada orang yang tidak mampu. 5. Menumbuhkan kasih sayang sesama umat manusia. 6. Meningkatkan gizi masyarakat. 7. Menambah ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hikmah akikah yang pertama, berniat ibadah agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, mendatangkan syafaat Allah bagi orang tua yang mengakikahi anaknya. Itulah ya anak-anak tentang pembelajaran hewan kurban dan akikah. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.